kita hari ini, seluruh masyarakat dunia dibikin bengong dan pidato KDM mengerikan. Dan saya merasakan di medsos ini konten-konten edukasi. Perbatasan Jawa Tengah sungai. Iya. Sungai Jawa Tengah. Apa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Pidato Kang Deddy Mulyadi soal siapa yang paling menentang dengan kebijakan Kang Deddy, yaitu para elit, para pejabat. Dan siapa yang paling pro? Ya kita, rakyat Jawa Barat. Wah, ini luar biasa teman-teman, Kang Deddy sampai seperti ini ya. Coba kita lihat dulu ya videonya. Dukung terhadap kebijakan saya, rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah, pertanyaan, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin, cuman komentar aja bisanya. Jadi nanti nggak boleh lagi ada janda nggak punya rumah, rumahnya dibangunin standarnya jangan 20 juta. Kenapa saya nggak setuju rumah rakyat miskin standarnya 20 juta? Kenapa saya nggak setuju kloset orang kaya harganya 150 juta? Jam tangan menteri harganya 2 miliar. Bener nggak? Saya nggak setuju. Kalau Anda bangun rumah rakyat miskin hanya 25 juta itu penghinaan. Bangun minimal 150 juta. APBN-nya mampu. Mampu. Kenapa? Daripada dibangun BTS 8 triliun hilang habis. Baru tahu. Daripada dipakai dana rutin kementerian bertriliun-triliun pakai sewa jet pribadi, mending bangun rumah rakyat miskin, orang-orang janda. Saya katakan bohong kalau orang mengatakan APBN-nya tidak mampu. Bohong saya katakan orang APBN-nya tidak mampu. APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten digabung, selesai urusan kemiskinan. Boleh hitung dengan saya dan APBN-nya. Jadi yang bilang nggak mampu siapa? Yang takut kehilangan jatah proyeknya. Saya kagum sama Pak Darori. Begitu masuk saya lihat nasi dusnya rapi. Anda kagumi pemimpin seperti itu. Begitu dibuka, saya langsung makan. Ini apa? Nasi bakar. Nasinya hari ini terbakar. Besok hati kalian yang aku bakar. Seneng. Begitu masuk tendanya rapi. Ini ciri anggota dewan yang memuliakan rakyatnya, yang memuliakan pemimpinnya. Dibanding dikumpulin pakai kaos harganya 25.000, bininya pakai baju harganya 15 juta. Saya nggak setuju rakyat dikasih kaos murah, nggak setuju. Itu penghinaan. Dipakainya 5 tahun terus nggak berhenti. Nanti anggota dewan kasih tuh rakyat kaosnya harganya 100 ribuan. Bener nggak? Nah, untuk itu, karena itu tugas terberat, saya katakan, Pak Prabowo bilang ada yang disebut paradok Indonesia. Apa itu paradok Indonesia? Emas kita penghasilannya tinggi, bauksit tinggi, nikel tinggi. Duitnya kemana? Batu bara tinggi. Duitnya kemana? Duitnya ke di tempat nikelnya infrastrukturnya banyak yang hancur, di tempat batu baranya miskinnya banyak, yang menikmati hanya beberapa orang. Ke depan yang harus mengendalikan siapa? Sempurnakan hilirisasi yang digagas oleh Pak Jokowi. Nanti sempurnakan pajaknya, jangan ditilep sebagian. Setelah jadi uang pajak, duitnya didistribusikan, nanti dibagi. Desa berapa, kabupaten berapa, provinsi berapa, pusat berapa. Jangan dibikin tergantung semuanya sama pusat. Capek. Mending kalau punya anggota DPR-nya baik kayak Pak Dur. Kalau enggak, ngemis sama pusat. Negara bukan punya pusat, negara adalah desa yang terhampar di seluruh Indonesia. Itulah pemilik saham terbesar negara. Betul nggak? Betul nggak? Nanti diatur. Saya sudah hitung itu. Saya
Saya dengan Pak Prabowo pernah ngitung. Pak Didi, kata Pak Didi nyelesain kemiskinan pertanian gimana? Gampang Pak. Bagaimana? Satu, pupuk jangan dibikin susah-susah. Ya jangan dibikin susah-susah. Bikin pupuk susah banget, aturannya banyak banget. Bikin yang sebanyak-banyaknya, negara rugi, nggak apa-apa, asal petani untung. Setuju? Dua, saya katakan setiap buruh tani harus punya sapi. Bantuan sapinya jangan kayak kemarin-kemarin Pak, dari Kementan, kurus-kurus, tua-tua, nggak mau hamil lagi. Itu saya bagiin sampai 2 tahun ke saya, Pak, nggak sanggup. Kenapa? Sapi saya nggak bunting-bunting. Mungkin sama kamu lakinya kurang. Kasih dong sapi yang unggulan, yang bibitnya gede. Kalau bisa yang dibagiin yang sudah bunting, di IB dulu sama kementerian, baru dibagiin. Betul nggak? Satu petani dengan Bu sebagai buruh tani atau luasan di bawah 1/4 hektar, kasih 5 ekor. Setelah itu kasih dana pendampingan, PPL-nya arahin, itu kotoran sapi jadi pupuk organik. Puterin begitu. Kemudian apalagi jamin kesehatannya, kalau sakit nggak usah susah. Bener rakyat pakai BPJS, bener, tapi banyak yang BPJS-nya nggak bisa bayar. Saya tuh kenapa Kang Deddy ngomong gitu? Tiap hari aku ngurus yang begitu. Masuk rumah sakit BPJS nggak ada, bayar dulu. Masuk rumah sakit, di rumah sakitnya nggak bisa nungguin. Kenapa? Berhenti kerja ngebecanya. Bener nggak? Nah, jadi gratisin itu pelayanan kesehatan. Yang berikutnya apa lagi? Bangun rumah sakit, jangan numpuk satu tempat. Ya, kabupaten harus punya rumah sakit rujukan, nggak usah operasi ke pusat kota, cukup di kabupaten. Turunin dokter-dokter terbaik di situ. Kemudian siapkan subsidi untuk apa? Kalau orang sakit, keluarganya harus disubsidi. Kenapa Kang Deddy ngomong gitu? Suaminya sakit, bininya nungguin. Yang nyari duit siapa? Saya ngalamin, saya pernah punya kebijakan. Kalau keluarganya sakit, yang nungguinnya saya kasih uang saku 100.000 per hari. Bisa negara? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Sekolah, bikin perguruan tinggi udah dirancang oleh Pak Prabowo kan sekarang. Sudah ada politeknik di NTT. Nanti terus begitu. Nah, kemudian kalau itu dilakukan, kemiskinan selesai. Orang miskin karena sakit, rumah sakitnya mahal. Benar gak? Orang kaya penghasilan 20 juta kena cuci darah jadi miskin. Benar gak? Benar gak? Ini problem. Terus kemudian infrastrukturnya benerin yang berkualitas di desa-desa. Jangan jalan dibangun sekarang, besok sudah rusak lagi. Bangun irigasi yang bener, jangan bilang 60 cm, dibangunnya 30 cm, diakal-akalin. Ini benerin semua. Terus yang berikutnya, negara tegas. Saya termasuk yang di bawah umur jangan pakai motor. Saya sampai ngurus begitu saja di bupati, ngurus begitu, bikin aturan tidak boleh pakai motor ke sekolah. Kenapa? Di bawah umur pakai motor merusak hidupnya. Dia tiap hari kerjanya main HP sama motor-motoran. Ibunya sampai hitam legam di sawah begini, rusak generasi. Apalagi, nah, bikin aturan. Ini Jawa Barat. Aturannya apa? Mereka yang hajatan boleh hajatan kalau punya uang. Yang nggak punya uang nggak boleh hiburan, udah numpeng aja. Kenapa? Di Jawa Barat banyak yang kawinan pinjem Bang Emok. Beres Bang Emok, hutang sampai pergi ke Arab. Ini negara ngatur, kepala desanya ngatur, semua ngatur seperti itu. Pusat dan daerahnya ngatur, rakyatnya dijamin, diatur tapi dijamin. Sekali lagi apa? Diatur tapi diatur. Deddy Mulyadi kerjanya sat-set wat-wat. Ada banjir langsung benahin dari hulu ke hilir, ya kan? Bapak ini rumahnya kayaknya langganan banjir. Besok abis lebaran kita bangunin rumah kolong ya. Jadi kalau misalnya ada banjir, airnya masuk ke kolong aja.
jadi rumahnya nggak kebasahan. Amazing ya. Terus yang kemarin di Nyalindung, ini tanahnya pergeseran nih. Kalau misalnya di sini terus akan kegerus, harus direlokasi. Ada tanah nggak? Ada Pak, TKD tanah kas desa. Oke, relokasi berapa? 25 rumah gitu kan. Satu rumah misalnya 100 juta. Ya berapa? 2,5 M. Langsung gitu, langsung set wat gitu, langsung impactnya itu dirasakan. Nah, saking cintanya sama Kang Deddy, ada ibu-ibu sampai tukeran sendal sama Kang Deddy gitu kan, saking cintanya. Emang kalau jabatan itu dipegang sama orang yang tepat itu ya akan tepat sasaran, akan impactnya itu langsung ke kita gitu kan, langsung dirasakan sama kita semua. Hebatlah, mudah-mudahan sehat terus ya Kang Deddy Mulyadi, amin. Deddy Mulyadi kerja. Saya selalu ngingetin pada siapapun yang lagi menjabat, lagi berkuasa, apa yang kita miliki bukan milik kita. Suatu saat Anda akan menangis ketika Anda di jalan tidak disapa oleh bawahan Anda. Itu akan dialami. Tapi itu di dunia. Tapi nanti apa yang nanti akan kita alami kapan? Ketika ruh terpisah dari jasad. Ketika ruh terpisah dari jasad, mati namanya, maut pingareunana. Kemudian dia berjalan, itu saya selalu menangis. Dia berjalan dalam kegelapan, dia harus pergi kemana? Dan tidak ada satupun yang menyapa, tidak ada satupun yang memanggilnya, dan tidak satupun yang menuntun. Dari semua rangkaian cerita tentang perjalanan kematian atau perjalanan orang yang mengalami mati suri, saya kasih tahu semuanya, siapa yang akan menyambut ibunya. Saya kasih tahu, siapa yang akan menyambut kita nanti. Ketika ruh keluar dari jasad, akan menuntun dan mengajak kita. Saya katakan, itu ruh ibu kita yang akan menyambut. Sehingga bagi mereka yang hidup, kalau ingin nanti meninggal, ibunya menyapa dan membawa dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Jangan pernah lupakan dia, cintai dia, sayangi dia, jangan sakiti dia, karena dialah yang akan menyambut kita ketika kita, ruh dan jasadnya terpisah. Kalimat penting ya, ulah owah kupanghina sadaya dauh mantena. Jadi lamun urang dihina batur, ulah osok ngamek kanu ngahina, tapi kudu nganuhunkeun kanu hina. Nah, karena bisa jadi itu jalan kita bertemu dengan Tuhan. Saya pernah, ini cerita, saya kemarin baca cerita tentang Imam Ahmad bin Hambal. Dia pergi ke Irak, kemudian masuk ke masjid. Di masjidnya mau ikut tidur, diusir. Setelah diusir, disuruh keluar. Tidur di luar pun tidak boleh, diusir juga, didorong juga. Kemudian akhirnya dia dipanggil sama orang yang lagi bikin roti. Orang yang bikin roti itu hanya dalam setiap waktu dia berzikir terus. Kemudian dia ngomong, kenapa Anda berzikir terus? Kata Imam Ahmad bin Hambal. Merinding saya ini. Ya, karena ini adalah jalan untuk meminta pada apapun yang aku inginkan, dan Allah selalu kabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, tadi kita sudah menyimak pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy disampaikan bahwa siapa yang paling menentang dengan kebijakan Kang Deddy itu para elit, ya, tadi sudah disampaikan oleh Kang Deddy. Dan siapa yang paling pro kepada Kang Deddy itu rakyat Jawa Barat. Nah, intinya mungkin ada kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang kurang berkenan ya untuk para menteri, para pejabat, ya mungkin ya mereka nggak setuju dengan kebijakan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy. Tapi ini kita lihat ya bahwa kebijakan Kang Deddy merupakan yang terbaik untuk warga Jawa Barat, untuk masyarakat Jawa Barat, yang pada intinya untuk kemaslahatan Jawa Barat, ya, bukan tanpa alasan itu ya teman-teman. Dan mungkin ya jadi notice untuk para pejabat agar
ya, berpikir positif ya kita kepada orang lain ya teman-teman, intinya seperti itu kan ya. Semoga Kang Deddy sehat selalu, yang panjang umurnya ya teman-teman. Oh ya, para pejabat, tolong Pak ya, kalau semisal kebijakan Kang Deddy yang mana pro kepada rakyat, ini tolong jangan diusik, jangan dibuat-buat, dijatuhkan ya Pak ya. Itu karena untuk kebaikan rakyat loh, itu untuk warga Jawa Barat ya Pak, bukan untuk Kang Deddy sendiri ya. Tolong, kalau kebijakannya baik ya didukung oleh para pejabat, harusnya ya seperti itu kan teman-teman. Dan ya intinya saling mendoakan ya teman-teman. Kang Deddy ngedoain pejabat, pejabat mendoakan Kang Deddy, jangan saling ya, menyerang satu sama lain ya, intinya kan seperti itu ya. Oke, di video kali ini terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.